Ya, 103,6 SPB FM. Selamat pagi ya, menjelang siang. Apa kabar semuanya di kesempatan hari ini? Untuk hari ini ya, edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 25 Agustus 2021. Dan bersama saya Iwan Silitubur hadir di studio pada kesempatan kali ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di kesempatan pagi hari ini bersama psikolog ya. Ada Ibu Rani Monika Purba, MPSI Psikolog. Dan bisa ikut juga Facebook. Jadi live Facebook Iwan Silitubur ya. Karena Facebooknya Radio SPB itu akunnya saya lupa. Oke, tentunya sehat-sehat selalu untuk kita semuanya di kesempatan hari ini ya, hari baru yang berbahagia juga tentunya untuk hari ini yang sedang happy. Nanti bisa bergabung di line telepon, nomor teleponnya 0812 2220 1036 ya. Sekali lagi di 0812 2220 1036. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung terkait dengan hari ini kita bicara tentang perlukah anak kita bermain HP ya. Jadi HP itu perlu atau tidak? Kalau bicara tentang HP, tentunya ini bukan hal yang baru lagi di Halmahera Utara atau di dunia, karena teknologi ya HP gitu. Oke, saya langsung memperkenalkan saja di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi buat Ibu Rani, apa kabar hari ini? Kabar baik Kak Iwan, selamat pagi. Iya, nah ini kan kita di tengah-tengah kesibukan, tapi kita ucapkan terima kasih ya sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Salah satu psikolog yang ada di Halmahera Utara saat ini, khususnya di Kota Tobelo. Jadi nanti kalau ada yang mau membutuhkan jasanya ya nanti bisa di Facebooknya di Messenger aja. Messenger aja ya, di Messenger. Oke, baik, kita bicara tentang ini bermain HP. Bagaimana secara psikologi bermain HP ini perlu juga ya kalau kepada anak-anak gitu? Iya. Kalau dibilang manfaatnya sih sebenarnya ada ya Kak Iwan. Kalau kita ngomongin handphone, itu kita saja itu, kalau saya dan Kak Iwan itu kan termasuk generasi milenial gitu ya. Jadi memang kita mudah untuk beradaptasi kalau ada teknologi baru. Salah satunya kan handphone gitu. Tapi kan kalau misalnya kita pikirkan dan ingat-ingat lagi, sebenarnya handphone itu kan awalnya hanya untuk media komunikasi ya gitu, untuk memudahkan kita bertukar informasi dalam tujuan keluarga atau pekerjaan dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan sekarang fungsinya jadi banyak banget tuh, termasuk bisa shopping di situ, bisa main game online, bisa nyari apapun, dan bisa satu hari itu cuma handphone doang gitu. Dan itu yang sekarang kalau saya lihat tuh fenomena yang sangat sekali dekat dengan kita, terutama dengan masa-masa pandemi COVID ini. Anak-anak itu sangat bebas ya kelihatannya gitu. Awalnya mungkin ya sudahlah kita beli khusus satu buat dia untuk sekolah online gitu. Tapi durasinya nggak diatur misalnya gitu. Jadi kayak misalnya yang harusnya kalau sekolah online kan nggak mungkin seharian ya. 2 jam itu udah paling lama. Gurunya juga capek kali kalau lebih dari 2 jam gitu kan. Tapi yang saya lihat tuh seharian gitu, buka mata pegang handphone, makan, mandi, taruh handphone, baru pegang lagi sampai jam 10 malam gitu. Udah nggak main keluar, cuma duduk, cuma nunduk. Apalagi kalau mainnya di ruangan gelap ya, matanya bisa rusak gitu. Jadi memang dampaknya, efek-efek banyak dampaknya. Kalau dari psikolog itu sebenarnya kami berdasarkan penelitian tentunya itu hanya menganjurkan anak-anak tuh paling banyak itu 2 jam dalam satu hari gitu. Itu pun dengan pengawasan orang tua gitu. Dan yang disarankan untuk menggunakan handphone itu adalah anak dengan minimal usia 6 tahun gitu. Oh, sekarang kalau bilang iya, kalau yang sekarang kan alpha ya, generasi alpha ya gitu. Anak saya aja yang baru 7 bulan tuh udah tahu ngegeser-geser ini kan gitu. Jadi dan memang itu perlu banget sebenarnya pendisiplinan dari kita, karena mereka tuh belum terlalu mengerti kan bagaimana mengendalikan diri gitu.
belum terlalu mengerti membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tidak gitu. Jadi memang kita harus bantu gitu. Kalau kita biarkan, apalagi mungkin orang tua rasa bangga kan, wih kita punya anak bisa pakai HP, bisa bikin ini, bikin itu yang kita tahu, ternyata kita tidak tahu dampaknya. Ternyata ya mereka bisa buka situs-situs yang kita bahkan sendiri nggak pernah buka gitu. Artinya bahwa kalau kita melihat dampak dari HP ini, kayaknya dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID. Nah kalau ini kaitannya tadi dikatakan bahwa HP untuk sekolah online, ya, tetapi sekolah online kan juga tidak berpengaruh di Halmahera Utara. Banyak yang bilang sekolah online bagaimana kalau kebanyakan misalnya, sih sekolahnya via WhatsApp sih ya. Iya. Nggak online banget, karena kalau terlalu online juga ada alasan kuota ya. Tapi kalau main Free Fire nggak ada alasan kuota. Gitu. Nah kalau kita melihat bahwa di Tobelo khususnya ya, psikolog selaku ya Ibu Rani selaku psikolog melihat sejauh mengamati di lingkungan sekitar itu ada tidak misalnya anak-anak yang dengan handphone mereka akhirnya membuat hal yang positif seperti itu? Banyak sih. Jadi sebenarnya saya juga nggak, kalau kita ngomongin dampak negatifnya itu bisa seharian ya. Dan itu banyak sekali kasusnya gitu, dan bahkan mulai dari yang sangat ringan sampai yang sangat parah gitu. Tapi kalau untuk positif banyak sekali Kak Iwan. Jadi sebenarnya kalau secara konten untuk anak belajar melalui internet itu kan lebih banyak yang menarik ya. Karena dia menggunakan kombinasi antara suara, gambar, dan gerakan. Jadi anak-anak tuh lebih suka dan lebih ingat gitu dibandingkan mungkin guru ngajar di depan gitu, atau kita yang ngajarin nyanyi gitu. Itu mereka lebih suka. Tapi itu kan memang akan berguna apabila memang ada batas tertentu dan juga dengan pengawasan. Selalu dua poin itu yang durasi dan kontrol gitu. Nah kalau ngomongin bahwa ada juga yang banyak gitu. Teman-teman salah satunya tahun lalu sih ya, waktu udah pandemi, perayaan Hari Anak kan nggak bisa dilaksanakan ya karena pandemi gitu, nggak boleh tatap muka, dan memang melaksanakannya via online gitu kan. Dan memang itu satu sisi bisa menjangkau lebih banyak orang, memberi informasi dengan lebih cepat, atau bisa juga sebenarnya berbagi tentang kegiatan-kegiatan kayak hobi atau informasi baru, bikin video. Kemudian kita belajar misalnya keterampilan baru di rumah, belajar bahasa Inggris, belajar menggunakan laptop bagaimana, itu kan semuanya ada di Google, ada di YouTube gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin positifnya banyak sih gitu. Nah, anak-anak ini kan kategorinya, anak-anak itu pasti ingin, artinya mereka itu masa-masa bermain. Betul. Ya, mereka tuh memang harus bermain. Nah, ketika mereka bermain, kalau kita bicara tentang HP, nah ini sebenarnya yang harus kita titik beratkan itu sebenarnya ada di siapa? Di anak ataukah di orang tua? Betul. Ya. Kalau masih usia anak pastinya ke lingkungannya ya, ke orang tuanya, karena memang mereka masih belajar dari kita sih tentang norma, tentang disiplin, tentang pengendalian diri, atau tentang setiap hari itu punya rutinitasnya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa bangun pegang HP satu hari ya sudah gitu. Cuma sekarang juga saya agak bingung karena saya juga pernah menemukan situasi di mana ayo anaknya diajak kegiatan ini gitu, saya lupa itu waktu kapan. Enggak, dia lagi sibuk mabar gitu. Orang tuanya tuh kayak merasa tuh, itu memang aktivitas yang dia harus ikuti gitu. Padahal, mabar tuh apaan gitu kan? Main bareng apa Free Fire wah gitu. Nah, padahal orang tuh nggak tahu gitu. Di situ tuh mereka tuh meskipun secara imajinatif ya, meskipun secara dia simulasi, kan orang bilang, aduh udah deh psikolog berlebihan, itu kan cuma permainan. Tapi apabila itu terpapar terus-menerus, kecenderungan anak untuk agresif tuh tinggi loh. Agresif. Kalau nggak suka ya tabok aja. Orang di Free Fire kalau nggak suka dibom. Kalau nggak suka kan ditembak gitu. Berarti kalau nggak suka kita pada seseorang, dia musuh. Harus dibasmi. Akhirnya gitu. Mereka juga bisa maki-maki gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalah itu itu kalau udah
ada sekelompok anak yang mabar di pondok-pondok wifi gitu kan, kalau udah kalah atau apa sinyal jelek saja beberapa detik itu udah makian-makian bersenandung gitu Kayuan. Jadi memang pengendalian emosi, kemudian agresivitas itu yang banyak ini, dan itu memang menurut saya mungkin kita masih anggap remeh ya sekarang. Jadi hal ini kan hampir sama dengan kayak misalnya dulu ditayang di televisi Smackdown, akhirnya dampaknya adalah anak-anak ketika menyaksikan Smackdown, betul, banyak juga yang patah-patah seperti itu. Setuju, tapi kalau Smackdown itu kan dia tidak sepanjang hari. Artinya anak-anak kita ya zaman dulu ya Kayuan ya masih nonton Smackdown, anak-anak sekarang kayaknya nggak tahu deh Smackdown apaan. Dan tapi kita dulu tuh harus nunggu sampai jam 10. Ya kan kalau nggak salah itu malam-malam kan, ya karena itu kan dia khusus dewasa sebenarnya, jadi malam-malam gitu. Nunggu jam 10 selama 2 jam itu doang kita bisa nonton Smackdown. Kalau Free Fire kita tinggal klik aja. Mau jam berapa, mau kapan, kapan kita mau kita bisa main. Jadi memang keterpaparannya lebih tinggi gitu. Oke, masuk ke anak-anak artinya memegang handphone aja lah. Ini kan hampir rata-rata mereka juga belajar dari orang tua. Setuju. Orang tua kalau bangun pagi menyapa handphone. Setuju. Iya. Bagaimana? Iya betul. Melihatnya hal itu. Itu pun memang selalu jadi masalah gini. Orang tua tuh kan juga manusia biasa ya, gitu. Tapi memang kalau kami sih para psikolog memang mendorong tuh kesepakatan di rumah. Jadi memang anak-anak tahu apa yang. Jadi itu bukan cuma aturan buat anak, tapi kita juga, gitu. Jadi memang ketika kita melanggar ya anak, mama nggak apa-apa, itu proses kita untuk betul-betul belajar bahwa itu nggak boleh gitu. Jadi memang sebaiknya ada kesepakatan bahwa memang ada waktu-waktu tertentu kita tidak perlu memegang handphone, kecuali ada memang komunikasi yang urgent gitu atau yang mendesak gitu. Sebaiknya sih seperti itu. Memang contohnya pasti dari orang tua, apalagi kalau anak pegang HP seharian, sebenarnya banyak juga orang tua yang senang karena rumah nggak berantakan, rumah rapi, dia nggak berantem sama kakaknya, misalnya cuma diam di kamar, dan orang tua bisa bebas ngapain pun, nonton TV atau apa, istirahat, nggak terlalu ribut misalnya gitu. Tapi ya itulah maksudnya, ya kalau terlalu banyak nggak bagus ya, apapun itu kalau terlalu banyak. Ada salah satu juga yang menarik adalah menenangkan anak dengan handphone. Iya. Bagaimana kalau kita melihat kalau dari artinya dari psikologi mungkin punya dampak yang lain yang bisa diamati, tapi kalau saya sebagai orang biasa saja ini memandang bahwa yang namanya sudah menjadi kebiasaan ketika anak menangis atau memanjakan anak dengan nggak mau makan dikasih video handphone, ya Kokomelon, dikasih YouTube YouTube. Pokoknya handphone itu sudah ada sejak mereka mungkin lahir itu sudah. Betul. Nah itu bagaimana dari kacamata? Ini mungkin saya sharing pengalaman pribadi ya Kak Iwan, karena kan saya juga punya bayi yang nggak bisa diem juga ya, yang nangis juga ya gitu. Tapi memang kalau saya memutuskan untuk tidak memberikan dia tontonan di handphone, tapi suara bisa gitu. Jadi ketika misalnya dia mau tidur, itu kita bisa misalnya buka Spotify atau buka apalah gitu ya, ini nggak di endorse ya buka SPB misalnya gitu ya, dan ada lagu-lagu ya dia cukup dengar gitu, tapi tidak dia nonton gitu, tapi hanya dengar gitu. Karena ya kalau memang tujuannya untuk membuat dia perhatiannya teralih dari ketidaknyamanannya dengan musik yang lembut yang misalnya membantu dia untuk rileks, mengatur nafas dan tertidur gitu. Kenapa harus video gitu? Justru video nggak bisa tidur jadinya, karena dia ada penarik lain kan gitu. Jadi suara aja. Jadi saya juga bukannya sama sekali tidak apa-apa, tidak kasih gitu, enggak. Tapi saya memutuskan berusaha sebisa mungkin. Kalau dari saya ya, kecuali kalau misalnya siapapun yang jaga dia kan saya nggak bisa kontrol ya. Misalnya kayak gini nih, saya kesini siapa yang jaga ngasih handphone saya nggak bisa kontrol. Tapi kalau dari saya dan papanya itu kami nggak pernah kasih video gitu, hanya suara saja. Suara saja. Ini kan kalau suara itu kan kadang menjadi terapi juga kan. Tapi memang susahnya kalau ada suara berarti kita pun tetap harus di situ membantu.
mendukung gitu. Kalau sekarang kan mungkin orang-orang sangat senang kalau ada video ya, karena memang kasih aja kita bisa aktivitas yang lain gitu, kita nggak harus nungguin di situ gitu. Nah, tapi kalau cuma suara kan memang itu tidak sekuat video, jadi memang kita harus membantu juga, kita harus hadir di situ. Iya, Gitu. karena jangan sampai mencerna apa kalimat-kalimat, kata-kata yang masuk itu. Terus memang kayak biasanya lebih banyak sih instrumental atau lagu anak-anak yang memang populer gitu, kayak Potong Bebek Angsa, Balonku gitu-gitu. Lagu-lagu begitu aja sih. Artinya bahwa kalau kita apapun yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan yang namanya menonton itu kan dampaknya kita tidak tidur ya. Cuma nonton sampai kembali. Betul. Misalnya nonton televisi, ya televisi akan nonton kita lagi. Jadi mana-mana. Kita kelihatannya pasti sering ya ditonton oleh televisi ya, kayak gimana? Ya kurang lebihnya seperti itu. Baik buat bos saudara semua di mana saja berada. Oke, 103,6 SPB FM dan masih bersama saya Iwan Silitubun, dan masih ada Ibu Rani Monika Purba ya yang hadir di kesempatan ini, salah satu psikolog yang ada di Halmahera Utara ya. Jadi nanti ibu-ibu atau keluarga-keluarga atau siapa saja yang ingin berkonsultasi dengan beliau nanti bisa messenger di messengernya Rani Monika Purba ya. Silakan saja cari di messenger, bisa kontak beliau langsung untuk konsultasi ya. Selamat pagi buat keluarga pengantin ya, buat Sora juga, ada keluarga Ibu Yeti Bola, ada keluarga Kerosi, ada keluarga Lodarmase juga, ada keluarga Fansi, Willy Fridus Fansi yang sementara menyaksikan juga kita di kesempatan pagi ini. Nah, kita kembali lagi bicara memang dampak-dampak lingkungan orang tua dan efeknya nanti anak-anak lebih kayak agresif dan lain sebagainya. Tapi tentunya hal yang mungkin saja selama ini di Tobelo kita tidak sadari bahwa ternyata ada hal yang memang sangat besar juga pengaruhnya, yakni bisa masuk ke tindak kriminal, pelecehan seksual, betul, penculikan anak, yang banyak kasus di Tobelo ini kan anak sampai hilang di Halmahera Utara dan lain-lain. Ini bagaimana dari kacamata psikologi? Ya, itu memang bahaya tersembunyi ya yang orang tua nggak sadari gitu. Bahkan mungkin banyak orang tua yang belum menggunakan media sosial gitu. Dan sebenarnya sih secara penelitian, tapi ini sebenarnya masih jadi perdebatan sih, kalau media sosial itu minimal digunakan oleh individu atau orang yang sudah masuk dewasa awal gitu, karena kemampuannya untuk menelaah mana yang perlu dia sampaikan, mana yang tidak perlu dia sampaikan, bagaimana memfilter ya, maksudnya menyaring mana orang yang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya, itu akan lebih baik ketika dewasa awal gitu. Padahal anak remaja kita sudah banyak nih yang punya Facebook, jadi itu dijadikan alat untuk orang-orang yang memang istilah kasarnya umumnya tuh mesum gitu ya Kak Iwan, yang memang punya niat tidak baik untuk mengelabui anak-anak ini, mungkin memberikan hadiah, memberikan pulsa gitu kan, untuk akhirnya mereka bisa mau janjian ketemu di satu tempat, dan setelah itu kita nggak tahu gitu. Dan bahkan mungkin orang tua 2-3 hari, apalagi orang tua mungkin ke kebun gitu ya, atau ada pekerjaan lain atau keluar kota gitu, 2-3 hari baru tahu kalau misalnya anaknya nggak di rumah gitu. Nah itu memang ancaman yang paling besar dari media sosial. Terutama satu lagi, media sosial TikTok ya, karena TikTok tuh kan banyak joget-joget ya gitu ya, banyak joget-joget, dan kadang-kadang tuh beberapa banyak komplain sama saya nih kayaknya. Joget-joget, dan bahkan tuh kadang-kadang pakai baju yang mini gitu-gitu. Dan kalau orang-orang yang memang di luar sana tuh kita nggak bisa batasi siapapun yang bisa lihat video kita. Kadang-kadang saya perhatikan tuh ada anak yang cuma pakai rok pendek, anak-anak kecil, anak-anak SD, kelas 1 SD, kelas 2 SD. Nah itu pun sebenarnya ada resiko di situ gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin dampak negatif itu sangat
banyak. Intinya kayak tadi balik lagi Kak Iwan, kalau selama penggunaan handphone itu ada tujuannya, ada batasannya, dan ada kontrolnya, mudah-mudahan itu tidak separah dampak-dampak. Karena ini sebenarnya dampak-dampak yang saya ceritakan itu adalah pengalaman nyata yang saya lihat ya sehari-hari. Iya. Nah, kalau dari yang dijelaskan begitu, akhirnya mungkin saat ini ada yang mendengar lalu mereka bilang, saya sulit sekali untuk melepaskan artinya melepaskan anak itu dari handphone. Kira-kira ada tidak dari psikologi memberikan tip atau solusi yang terbaik buat ibu-ibu atau orang tua seperti ini? Ya, sederhananya kita saja, maksudnya misalnya kita yang udah dewasa mau mengubah kebiasaan buruk, misalnya dari yang sering minum-minum untuk tidak berhenti minum, itu kan sangat sulit ya. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Tapi memang untuk waktu-waktu awal itu memang seperti mungkin anjing dan kucing gitu, pertengkaran tiada henti, dan itu sangat sulit. Kadang-kadang melewati masa-masa tersulit di 1-2 minggu pertama itu yang orang tua tuh males menghadapi itu gitu. Ketika dia mulai menegakkan peraturan, ketika dia berusaha untuk konsisten, itu pasti anak akan menguji, sangat menguji kesabaran kita. Tapi kalau memang yang kita pikirkan adalah bahwa kita pengen anak kita lebih baik, kita pengen anak kita lebih sehat karena dia lebih banyak main di luar, atau kita mungkin lebih pengen anak kita sosialnya lebih baik karena dia lebih banyak main dengan teman-temannya dibandingkan sendiri menggunakan handphone, atau mungkin kita ingin anak kita lebih terbuka pada kita ketika memang dia lebih banyak punya waktu dengan kita ngobrol atau bercerita gitu dibandingkan cuma sendiri di kamar dengan handphone. Kalau itu yang ada di pikiran kita selalu ada tekad, ya menurut saya pasti bisa gitu. Ya memang kita kuncinya hanya kita pun harus konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Jadi sabar sebenarnya. Kalau memang tidak kasih gitu. Mau DP papa marah, tetap tidak kasih. Mau dia merajuk, tetap tidak kasih. Nah, ibu-ibu ini kan bertentangan biasanya nih. Kalau ibu-ibu itu kan karena dilema, aduh sayang sekali sama anak, gitu. Kalau bapak-bapak sih tegas ya, tidak kasih. Tapi bagi ibu-ibu ini kan masalahnya itu. Iya, betul. Sayang tidak sekali. Kasih, aduh nanti dia tidak makan, dia tidak apa segala macam, drop dan lain sebagainya. Nah, ini kan pengaruh sekali nih untuk hal-hal. Jadi itulah konsekuensi yang harus dijalani gitu. Memang sudah terlanjur ya. Gitu. Tapi memang ya kalau saya sih kalau dia lapar pasti dia akan makan. Gitu. Karena itu kebutuhan dasar gitu. Tapi kalau kita membatasi dia tidak menggunakan handphone, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan tantrum, teriak-teriak, guling-guling, lempar barang. Ya kita harus sabar. Tapi dia tidak mati kan? Kasarnya begitu, dia tidak mati gitu. Tapi dia akhirnya tahu bahwa mama saya serius, papa saya serius, dan ini hal yang tidak baik untuk saya kalau saya menggunakannya terus-menerus gitu. Jadi itu pesan kuat yang akan disampaikan dan anak memahami. Jadi sebenarnya anak ibu-ibu yang memang sayang sekali dengan Dompeana ini memang butuh dorongan. Itu butuh semangat dari orang lah ya Kak Iwan gitu, bahwa itu bisa kok, bisa, pasti bisa. Ini kan kadang sulit kita memahami psikologi anak yang kadang sering berubah-berubah ya. Orang tua terkendala biasanya dengan ketika melihat anak yang seperti begini, dia akhirnya lepas tangan, lalu kadang berkata yang tidak wajar kepada anak. Nah ini bagaimana melihat ini? Kalau akhirnya kita nggak sabar, kita memaki, kita pukul, itu jalan pintas sih sebenarnya menurut saya. Itu sangat mudah kita lakukan. Ya udah, bersuara keras saja biar dong takut toh. Dibandingkan memang ya pelan-pelan tong atur dong kegiatan. Karena begini, kalau kita tidak bolehkan mereka menggunakan handphone, cara lainnya adalah kita harus memikirkan apa kegiatan mereka. Cara lain. Karena kalau mereka tidak berkegiatan, mereka akan cari handphone. Gitu. Jadi harus bisa libatkan mereka di rumah, bersihkan rumah, bantu memasak. Kalau anak perempuan atau anak laki-laki misalnya cuci rumput atau apa, pokoknya aktivitas apapun yang memang membantu mereka untuk mengalihkan perhatian. Maksudnya kalau memang tidak diberikan sama sekali, mungkin tuh sulit. Apalagi kalau untuk yang sudah biasa. Tapi waktunya dibatasi. Gitu. Jadi misalnya yang sepanjang hari, nah sekarang setelah makan, tidur siang, boleh pakai 1 jam.
habis itu mandi gitu, habis mandi baca buku, belajar, baru sesudah itu boleh pakai 1 jam, terus tidur gitu. Jadi memang tidak bebas gitu, karena memang itu beresiko. Dan satu lagi, orang tua harus belajar juga menggunakan handphone ya, harus cerdas, tidak gaptek gitu. Karena supaya orang tua, saya sangat menghimbau orang tua untuk mencari, sebenarnya di handphone sekarang tuh udah canggih kok. Ada fitur yang kita bisa bikin kode supaya handphone tuh nggak kebuka. Jadi meskipun handphone kita terletak di meja, anak nggak bisa pakai karena kodenya nggak tahu. Itu satu. Kemudian ada juga fitur pengunci aplikasi. Ini anak-anak kayaknya benci banget sama saya ya, karena saya kasih tahu rahasia ini ya. Gitu, pengunci aplikasi. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang memang tidak kita inginkan anak buka bisa kita atur gitu. Dan satu lagi, kita harus tahu juga untuk mengecek riwayat. Jadi ketika anak buka Google, ketika anak main apa gitu-gitu, itu kita harus bisa tuh cek dia tuh buka apa aja sih, dia main aplikasi apa aja sih gitu. Ini nanti orang tua juga setara tahu, buka HP kok anak sangat bebas gitu. Anak dengan yang maksudnya kemampuan pengendalian dirinya yang belum terbentuk, kemudian dia juga belum bisa memilah mana yang bagus untuk dirinya dan tidak bagus, kemudian diberi kebebasan seluas itu, bisa kita bayangkan kan apa yang mereka bisa lakukan gitu. Karena belum bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Kalau di luar di lingkungan masyarakat kita di Tobelo ini kan kita bisa melihat sendiri bahwa ada orang tua yang berupaya untuk mengatasi anaknya main handphone itu dengan membawa anaknya ke tempat-tempat les, mengikuti kegiatan-kegiatan karate atau olahraga atau lain sebagainya. Nah, bagaimana melihat di Tobelo ini, artinya bahwa kalau ada yang melakukan seperti begitu, lalu yang tidak mampu untuk ini seperti begitu, kira-kira apa yang bisa menjadi dorongan bagi mereka? Ya, kalau les kan biasanya berbayar ya, Kak Iwan. Gitu. Tapi kalau misalnya main layangan di halaman kan nggak bayar gitu. Jadi memang ya kita tinggal beli aja bola. Kalau anak laki-laki beli aja bola gitu loh. Karena mereka kadang-kadang adanya handphone bukan bola gitu. Kalau anak di sini olahraga luar ruangan tuh masih lebih mudah ya dibandingkan misalnya anak-anak di Jawa atau di Jakarta gitu tuh, mereka lebih ogah, males keringetan. Kalau di sini kan, wah ada bola nggak mungkin megang handphone, ada layangan nggak mungkin megang handphone. Cuma mereka nggak punya layangan, mereka nggak punya bola gitu. Misalnya nggak ada pertandingan, nggak ada kegiatan yang seru. Kalau ada kegiatan yang seru dirancang, misalnya dari gereja, dari sekolah atau dari masjid-masjid misalnya, atau di lingkungan gitu, tuh bisa kok dikurangin. Tapi itu memang butuh mulai inilah ya, maksudnya dengan talk show ini kita bisa mulai menimbulkan kesadaran dan akhirnya ada rencana-rencana yang bisa betul-betul dilaksanakan untuk mendukung anak-anak tuh nggak terlalu banyak menggunakan handphone gitu. Jadi kita membutuhkan selain di dalam keluarga, rumah orang tua itu yang paling utama, tapi ini juga harus ada peran pihak-pihak lain dalam menciptakan kegiatan-kegiatan. Tapi ini kan pandemi COVID nih, dibatasi juga. Betul. Iya. Kira-kira bagaimana dengan situasi itu COVID juga memang jadi tantangan. Karena peningkatan atau jumlah pemakaian handphone ini ternyata lebih besar ketika pandemi COVID dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya orang hanya menggunakan HP center boleh, tapi sekarang kan tuntutannya adalah HP-nya harus Android gitu. Betul. Itu bagaimana? Kalau dulu HP center ya. Kalau HP center cuma bisa handphone udah baru taruh, nelfon baru taruh ya. Iya, memang itu, apalagi memang ya kami juga memahami bahwa penggunaan kuota internet itu kan semakin tinggi ya saat kita pandemi, karena memang kita dibatasi pergerakan kita, terus kita kan di rumah suntuk, butuh hiburan, butuh mengalihkan perhatian dari berita-berita yang tidak habis-habisnya tentang varian A, B, C, vaksin A, B, C gitu ya. Pusing, nggak tahu mana yang benar, mana yang ini, masih terlalu banyak lah gitu terpapar dalam satu waktu. Tapi memang berarti ini jadi, kalau memang
Kalau di sini kan kalau saya ya melihat maksudnya ruang untuk misalnya kayak bermain tuh masih luas ya, dan itu di luar ruangan. Sebenarnya bukan berarti merekomendasikan oh ya kumpul-kumpul gitu supaya nggak main handphone, enggak juga. Tapi yang paling inti betul seperti kata Kak Iwan tadi, memang akan harus dimulai dari rumah gitu. Mudah-mudahan orang tua tuh mau bekerja, karena itu kerja keras Kak Iwan. Memikirkan kegiatan tuh kerja keras kan. Memikirkan ide supaya anaknya tetap aktif, tetap mau bergerak, tidak hanya dikit-dikit handphone, dikit-dikit pinjam handphone gitu-gitu kan, dikit-dikit mau handphone gitu-gitu segala macam, bujuk-bujuk sampai guling-guling gitu. Jadi memang harus difikirkan kegiatan fisik ya gitu, karena memang secara nggak usah deh jauh-jauh ngomongin konten handphonenya, terpapar sama cahaya biru dari handphone terus-menerus aja itu resiko kan gitu untuk kerusakan mata anak-anak gitu. Anak-anak sekarang kan lebih pintar. Ketika kita bilang itu radiasi di mata, mereka pun tahu bahwa di handphone itu ada blue screen. Iya, ada blue screennya yang untuk ini mata, sehingga jarak mereka untuk memandang itu juga. Saya belum pernah dengar kasus di Tobelo itu ada anak yang mungkin matanya ini, tetapi kalau di tempat lain kan banyak, dan itu sering mungkin kita tunjukkan juga mungkin lebih awal kepada tuh anak-anak. Ya rabun lah yang pertama kan dampaknya. Ini kan mungkin juga anak-anak orang tua pun juga jarang memberikan contoh gambar bahwa ini loh akibat dari handphone, kayak main handphone ini matanya jadi begini. Nah saya pernah ingat juga pernah sekali saya mencoba waktu anak saya masih kecil itu, saya mencoba dengan menghindari anak untuk rebut handphone saya, adalah saya memasang foto profil itu gambar setan-setan semua gitu. Ini bagus. Iya, jadi dulu saya begitu. Jadi dia takut ya. Ya, jadi ketika ada yang menelpon, itu kan gambar setannya muncul tuh. Itu dia tidak akan mungkin mau pegang handphone itu lagi, karena dia tahu di handphone itu ada setan. Iya, gitu. itu bagus. Itu maksudnya saya belajar juga seperti itu. Nah, karakter kita di Halmahera Utara khususnya Kota Tobelo ini berbeda. Bagaimana dari sisi atau psikologi melihat karakter kita orang tua di Tobelo ini sih bagaimana dalam mengurus anak itu? Ya makanya ya kan memang konteks budaya dan daerah tuh sangat bervariasi ya, Kak Iwan. Maksudnya kalau yang mungkin lebih muda, misalnya generasi milenial seperti saya dan Kak Iwan tuh mungkin terbuka dengan media-media informasi baru. Kita belajar, selama ini mungkin saya salah gitu, selama ini mungkin saya kurang tepat gitu. Tapi memang kan ada juga orang tua yang alah ya udahlah gitu kan, maksudnya ya orang tak ada waktu mau pikir anak kegiatan apa, orang sendiri bebas sibuk sendiri, ada kerja dan segala macam. Maksudnya melihat justru HP itu membantu gitu ya, gitu. Maksudnya kalau kita mengkampanyekan bahwa aduh jangan deh terlalu banyak menggunakan handphone gitu, tapi justru orang tua merasa ya itu justru membantu gitu kan. Ya itu memang kembali lagi, kalau kami misalnya psikolog punya klien, kami nggak bisa memaksa klien itu melakukan apa yang kami inginkan gitu, tetapi kami hanya bisa membantu memberi informasi bahwa tentang dampak negatif dan dampak positif dari semua keputusannya, dan dia tinggal mengambil pilihan gitu. Karena semua hal itu memang tergantung dari kita sendiri ya. Dan memang saya tidak memungkiri memang bahwa ada mungkin orang tua yang merasa ya itu justru handphone membantu, tidak ada masalah dengan handphone. Justru mungkin dia bangga ketika anaknya lebih canggih gitu kan dibandingkan yang dulu-dulu. Tapi memang ya mudah-mudahan bisa melalui dengan siaran radio ini bisa tahu setidaknya bahwa dampak negatifnya juga bukan main-main gitu. Tapi nanti akhirnya itu akan mempengaruhi pola asuhnya atau tidak, itu tergantung dia sendiri gitu. Baik, yang tadi menarik kan kita bahas tentang yang namanya pelecehan seksual, penculikan anak. Nah, di Tobelo kan kasus sangat banyak nih yang tersembunyi ya. Betul. Nah, bagaimana kira-kira yang harus dilakukan oleh orang tua menghadapi hal-hal seperti begini, misalnya anak hilang atau kondisinya bagaimana seperti itu? Kalau menurut saya jauh sebelum itu terjadi, kunci utamanya memang ya kita harus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan anak, terutama remaja.
remaja itu kan memang dalam masa perkembangannya itu teman sebaya itu yang paling penting. Diterima dan dianggap keren oleh teman-teman sebayanya itu adalah hal yang paling utama di dalam hidup ini. Bukan mau dengar papa mama penasehat gitu tarada gitu nah. Tapi memang di dalam proses itu pun kita harus pelan-pelan punya waktu untuk ngobrol. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kita itu ngapain gitu ya. Buka Facebook itu untuk apa gitu, tanya saja. Mungkin 1-2 kali tanya dong, misalnya apaan sih, misalnya kalau bahasa anak sekarang tuh kepo ya, kepo banget sih gitu ya, mau tahu semuanya gitu kan. Tapi kita harus jelaskan bahwa ya itu tujuannya untuk melindungi gitu kan, untuk saling menjaga gitu. Jadi ya memang anak juga harus kita minta untuk memberitahukan gitu aktivitas online-nya. Dia harus menceritakan aktivitas online-nya gitu. Dan kita pun harusnya berteman dengan anak di media sosial. Jadi kalau misalnya Kak Iwan misalnya punya anak yang sudah punya Facebook, Kak Iwan harus pastikan Facebook anak Kak Iwan itu bisa dilihat semuanya. Tidak ada yang di hidden atau disembunyikan gitu. Jadi tinggal baca-baca aja komennya, oh si temannya ini gitu. Terus minta izin, boleh cek Messenger nggak? Gitu. Jadi kita perlu kontrol dengan buka-buka handphone untuk anak. keamanan kita, untuk keamanan kamu, tidak ada rahasia di dalam keluarga ini. Itu kesepakatan yang harus dibangun dengan anak. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, bukannya mau kepo, tapi tugasnya orang tua adalah melindungi anak. Mama dan papa punya tanggung jawab untuk jaga kamu. Jadi kita maksudnya bisa mendorong kejujuran anak gitu. Jangan, untuk kebaikan kamu tuh tidak ada rahasia di dalam keluarga ini gitu. Jadi memang, tapi minta izin karena itu kan akunnya dia ya, bukan akunnya kita. Dan kalau anak remaja itu kan dia belum dewasa tapi dia ingin diperlakukan seperti orang dewasa toh. Jadi kita minta izin, boleh nggak baca Messenger kamu? Jadi kita cek gitu. Jadi sebenarnya kan setiap aplikasi yang ada di handphone itu juga kan membatasi untuk anak terlibat di dalam situ kan? Betul sebenarnya, tapi kan data bisa dimasukin aja kan gitu. Ini yang masukin siapa gitu? Iya, maksudnya mereka cuman kan anak sekarang pinter ya gitu, maksudnya semua kendala di internet itu bisa di Google. Gimana caranya untuk melewati batas usia di Facebook misalnya? Ketik aja di Google, ada caranya kan gitu. Jadi artinya ya memang kualitas hubungan antara orang tua dan anak itulah yang menentukan gitu. Jadi ketika kita bilang bahwa boleh ya Kak misalnya Mama berteman dengan kamu di Facebook, Mama janji nggak komen-komen gitu atau cek Messenger gitu. Tapi untuk anak yang lebih kecil Kak Iwan, saya juga pengen sharing bahwa orang tua juga harus sebaiknya, mungkin dia belum mengerti, udahlah Bu Rani berlebihan banget, dia juga belum mengerti misalnya gitu. Tapi kalau kita mau ambil video anak, kalau kita ambil foto anak, terutama saat dia mandi, dia berenang, atau dia tidak menggunakan baju yang lengkap, itu harus dipikir 2 kali deh. Atau setidaknya bilang ke anak, Mama mau ambil foto kamu mau nggak? Gitu. Terus kalau udah diambil, Mama mau upload deh ke Facebook supaya tante ini lihat, boleh nggak? Gitu. Itu kesannya kayak, ngapain minta izin sama anak sendiri gitu ya. Dia juga nggak ngerti kok gitu, apaan sih gitu kan. Bu Rani itu berlebihan deh. Itu mengajarkan sejak awal bahwa anak itu tahu bahwa badannya, tubuhnya adalah otoritasnya sendiri. Orang lain kalau ngapa-ngapain harus izin gitu. Dan itu terutama bukan cuma penting untuk anak perempuan ya sekarang, karena kan pelecehan anak laki-laki juga sangat banyak gitu. Penting sama semua orang juga, ibu-ibu juga, cewek-cewek juga. Jadi kadang-kadang kan ibu-ibu kan seneng kan, apalagi anaknya unyu-unyu gitu, pengen diliatin sama semua orang, anakku lagi berenang nih gitu. Nggak apa-apa sih gitu, tapi sebaiknya bilang ke anaknya gitu. Apalagi tapi saya menyarankan kalau lagi pakai baju renang atau pakai acara joget-joget ala TikTok, itu sebaiknya jangan ya. Karena pedofil tuh banyak banget di luar sana. Maksudnya bukannya mau jadi parno ya, tapi itu menurut saya sebaiknya tidak gitu. Karena kita membiasakan anak juga mengekspos bagian tubuhnya yang sebenarnya harus ditutupi oleh pakaian gitu. Jadi itu mungkin salah satu notes untuk terutama mungkin anak yang lebih kecil ya.
Karena kan mungkin mereka ya masih senang-senang aja di foto gitu kan. Iya. Ya, itu kita sebaiknya memang bilang ke mereka izin gitu. Ini maksudnya kalau dengan cara begitu ada anak-anak juga akan ya lebih ngeh gitu. Ya. Jadi apapun yang orang lain lakukan itu harus izin kamu gitu. Kita bukan ngomongin pencegahan pelecehan seksual untuk bagian-bagian privat ya, karena megang tangan pun nggak boleh sembarangan kan, Kak Iwan. Kalau nggak izin, karena ini kan tangan saya gitu kan, bukan tangan kamu. Kalau kamu mau pegang ya izin gitu kan, iya. Begitu. Oke, baik, dan Seru ya. seru. Memang sebenarnya 1 jam nggak cukup. 1 jam nggak cukup. Tapi nanti kita janji sama pendengar Radio SPB yang dengar lewat 103,6 FM. Nanti di channel YouTube-nya juga kita akan bagikan di link YouTube Radio SPB Tobelo. Terus juga di yang lagi dengar lewat streaming baik di seluruh dunia saat ini yang lagi dengar ya. Terima kasih banyak yang biasanya dengar dari Amerika juga biasanya dengar tuh ada dari Amerika Florida. Terima kasih juga. Dan nanti yang ingin berkonsultasi dengan psikolog Ibu Rani Monika Purba, nanti kita akan bagikan beliau punya link Facebook dan lain-lain semuanya ya. Nanti kita upayakan hari ini. Ini menarik sekali, tapi karena kita terbatas dengan waktu, nanti kita akan topik yang lain lagi. Nanti menghadirkan Ibu Rani juga yang akan berbicara banyak. Nanti kita cari topik yang lebih mantap lagi untuk terkait dengan psikologi. Terakhir mungkin Ibu Rani terkait dengan perlukah anak kita bermain handphone, ini jawabannya memang perlu, tetapi ada catatan-catatannya, adanya betul. Harus kesepakatan dalam rumah tangga tadi, ya. Bapak ibu anak-anak, durasi waktu, batasan waktunya, bermain berapa jam, ya, dan pokoknya jangan biarkan anak sendiri. Satu lagi mungkin kalau di konteks Tobelo kan memang di rumah tuh tidak hanya orang tua. Tidak hanya ibu dan bapaknya atau mama dan papanya, tapi ada nenek, ada tante, ada tua misalnya ya, ada mama ade, gitu-gitu macam-macam. Nah, jadi mungkin bisa menyampaikan juga kepada mereka gitu bahwa apa yang kita ingin kerjakan, apa aturan yang ingin kita terapkan, jadi mereka pun supaya bisa menyesuaikan gitu. Karena harus kerjasama yang baik sih gitu. Iya. Ini kan artinya bahwa ada juga mungkin perlu kita ketahui bahwa yang namanya handphone itu kita tidak bisa bendung dia punya perkembangannya. Tinggal bagaimana kita saat ini mampu untuk memanfaatkannya dengan bijaksana ya. Kita atur dengan baik, bukan atur supaya handphone yang merusak kita. Betul. Ya, seperti itu ya. Bukan handphone yang batur Pak Tora, tong yang atur Pak handphone. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rani untuk kehadirannya di pagi hari ini. Pendengar dimanapun berada, saya tahu bahwa saat ini Anda menyaksikan dari Maluku Tenggara juga lagi dengar kesempatan pagi ini ya. Terima kasih banyak, pokoknya sukses buat semuanya. Kita akan hadir kembali menemani semuanya, dan jangan beranjak dari frekuensi 103,6 FM karena masih ada program-program selanjutnya dengan announcer kita yang akan menemani Anda semuanya. Selamat pagi, salam sehat selalu, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Rani. Sampai jumpa. Selamat pagi.